Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Atep Azhar Nawawi. Di sini kita udah lama juga ya nggak bikin konten. Di sini eh, gue kepikiran itu, gue mikir itu konten apa gitu ya. Kita bikin konten apaan yang menurut kita itu banyak peminatnya atau menarik perhatian banyak orang gitu. Biar gak tergal-garing. Ya, karena kebanyakan yang konten-konten yang ada itu ya kayak yang banyak gimmick banget gitu, banyak yang settingan atau apa di sini dan di sini gue kepikiran bikin konten hal-hal apa gitu, hal-hal mistis yang pernah kita alami. Mungkin bahas mistis eh, kayaknya enggak apa sih, kayak etis kalau misalkan lampunya nyala kayak gini kali ya. Bentar ya, bentar. Mantap. Ya, jadi sengaja gue dimatiin lampunya karena posisi kita sekarang jam berapa sih sekarang? Eh, oh udah cukup dini hari juga ya, jam 1 jam 00.32 lebih berarti kurang lebih sekarang jam setengah 1 dini hari. Jam 1 Ya udah cukup hening juga sih di sini. Jadi eh, gue agak takut juga, agak merinding juga sih bahas kayak gini. Cuman ya mungkin lebih kesannya lebih estetik aja gitu ketika kita bahas suasananya seperti ini, hening seperti ini. Jadi uh, kita akan ngebahas hal-hal mistis yang apa sih itu, yang pernah, yang real banget, yang nggak ada settingan atau nggak dibikin atau dibuat-buat, karena semua orang pasti juga pernah ngalamin hal-hal mistis, apalagi kita hidup di, bisa disebut di pegunungan seperti kita ini. Kita lebih tepatnya di daerah Bojonganayasa, Kabupaten Purwakarta, di bawah kaki Gunung Bulangrang. Sekarang gue mau tanya sama Mang Acep nih, narasumber kita yang pertama nih, CS kita nih. Mang Acep ini di pesantren juga sama gue ya. Sekarang lagi pesantren nih. Gue mau tanya nih, apaan sih Mang uh, hal mistis yang pernah lu temuin gitu? yang pernah saya alami, Apa aja, santai aja gitu, sambil ngerokok aja. hal mistis yang pernah saya alami di waktu saya pulang dari pesantren menuju rumah. Oh itu emang gak bawa motor? Bawa motor gak sih? Gak bawa motor, jalan kaki. Uh, Saya sering jalan kaki, nggak pakai motor, jarang pakai motor juga. itu uh, kira-kira dari rumah sampai pesantren itu berapa itu sih? Berapa kilometer sih? Ya, kisaran 5 5 ada ya? antara 3-4, Oh, 3 3 3 3 4 atau 4 kilometeran lah kira-kira. berarti cukup cukup jauh Cukup juga jauh. ya. Hal apa sih yang pernah lo yang bikin menurut lo itu pantas banget gitu buat dibikin cerita? Tak akan terlupakan, akan terus dikenang dan selalu terasa. Siap. Siap. Yang bikin gue gak lupa sama ini kejadian gitu ya. waktu itu jam 11 malam. Gue pulang dari sini mau ke rumah, tiba-tiba di SD, di sekolah dasar SD 2 Paunang tepatnya, kan di situ hutan belantara, hutan sekolah terpencil lah Ya, oh jadi jauh dari kampung, jauh dari jadi gini loh, boy. Jadi sekolahnya itu jauh dari perkampungan, bisa dibilang satu-satunya sekolahan yang posisinya itu di tengah hutan gitu. Iya, di jalan raya, ada jalan raya juga, cuman eh, letaknya itu berada di tengah di perhutanan lah, satu-satunya, iya satu-satunya, nggak ada kampung lagi di situ. Eh, Oke, kita akan review sekolahan itu. Biar kalian nggak ini settingan atau gimana, kita akan review ntar di video selanjutnya ya. Emang gimana sih ceritanya? Jadi waktu itu jam 11 malam kurang lebih, gue pulang sendirian, bawa tas, pakai jaket, jalan kaki. Pas gue bawa senter, kan waktu itu belum ada lampu apa itu yang ya lampu yang kayak di pinggir jalan. Oh ya, lampu panel, belum ada lampu kayak gitu. Gue pakai baterai HP,
Cinit ini Nit ya kecil, cinit guys, ini waktu itu gue merinding juga ya. mencium bau aroma melati pertama kali, mencium aroma melati. Setelah itu baterai hidup mati, tapi tombol nggak gue pencet, baterai hidup mati terus-terusan. Itu bener ya, enggak Real, mengada-ngada kan? enggak mengada-ngada. Ya. Itu sendiri posisinya Sendiri, gue merinding itu asli. ya guys. Kalau percaya, guys, ini lihat langsung bulu merinding. kudunya ini enggak dibuat-buat sama sekali, Nggak ngada-ngada. enggak nyubit kan, enggak ya. Nah, setelah itu gue kepake baterai gue sakuin, gue kantongin, Mati. udah mati teh ya, mati HP-nya. Setelah itu gue jalan kaki lagi, pas di lapangan poli. Nah, pas tepat di situ banget. Oh, itu di depannya ada kalau nggak salah ada lapang poli juga Iya, kan? ada lapang poli. Pas di situ banget pertama kali gue nyium bau aroma melati. Setelah gue nyium aroma melati, gue ngerasa puyeng. Udah ngerasa puyeng. Jadi gini guys, puyeng itu jadi dia itu ngerasa jangar lah gitu ya. Iya, seperti itulah. Kalau bahasa Sundanya jangar lah liur. Jangar itu pusing guys. Ngerasa jadi tiba-tiba dia itu spontan aja gitu, tiba-tiba pusing seketika tapi nggak tahu kenapa gitu. Nah, setelah itu kaki terasa berat, yang kanan kaki terasa berat, udah terasa berat. Gue ambil HP, kirain sampah atau plastik nyangkut di sendal. Pas gue baterin, ternyata ada cewek. Maksudnya gimana tuh, megang apa gimana? Jadi Nyepelin gitu apa kumaha? ya, jadi megang sama kaki gue. Jadi posisinya itu ngerungkup gini nih, pegang kaki gue, terus wajahnya ke atas ngeliat. Itu kaget dong pasti. Spontan langsung kaget. Soalnya gini, ingat pepatah kakek. Kalau di bahasa Sunda, lamun papangi jeung juri tong lumpat, lamun papangi jeung juri tong sieun. Wanikeun batur wani, urang sieun. Lamun urang wani batur sieun. Jadi gini loh guys, kalau bahasa Indonesia itu bahasa Sundanya, pepatah orang tua. Kalau pepatah orang tuanya gini, bahasa Indonesia seperti ini. Kalau dimana kita pada saat ketemu sama hantu, karena itu hal hantu itu nggak bisa kita tebak-tebak atau nggak bisa kita nggak percaya, karena jelas juga gitu dalam Al-Quran juga, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Enggak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia semata-mata untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ menjelaskan bahwa Allah itu benar-benar menciptakan, ada wujud gitu, menciptakan menciptakan jin dan manusia untuk ibadah dan semua deh. Dan ada juga jin juga sama seperti kita, ada yang kafir, ada yang muslim, atau ada yang ada yang kastanya tinggi, ada yang suka bercanda atau yang iseng sama kita. Kembali lagi sama hal yang tadi, bahwa kata pepatah orang tuanya itu gini loh, ketika kita ketemu sama jin atau setan yang tadi misalkan yang mewujudkan kuntilanak itu, gimana sih, kita itu jangan takut. Dimana kalau kita ketemu sama hantu apapun itu, kita jangan takut, jangan lari, karena sejatinya hantu itu lebih takut sama kita, gitu kan ya. Nah, kalau bahasa Indonesia Ini gimana lagi? Nah, setelah itu gue ambil senter, gue senterin nih kaki, gue kira plastik, ternyata ada yang nyangkut. Kirain plastik, ternyata makhluk halus. Pas pertama kali lihat merinding juga guys, sama merinding. Kalau kelihatan nggak sih? Ya, ini guys, Kelihatan nggak ini ya guys, kelihatan ya nih lihat, ini enggak sama sekali enggak dibuat-buat, enggak ada, karena buat apa sih kita bikin konten yang enggak gimana sih, enggak, atau bikin vlog atau bikin apa yang enggak jelas ya. Ini gimana sih, ini sharing aja, kita sharing hal-hal yang pernah kita alamin, hal-hal yang pernah kita temuin gitu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau gue gini loh bos, gue itu pernah ketemu dulu waktu sama juga waktu di sini nih, gue kan pulang jalan kaki juga, enggak jalan kaki sih, pakai motor, bertiga tuh posisinya, bertiga sama kalau nggak salah si Mundin sama si satu orang lagi lupa lagi, pokoknya mah 3 orang posisinya itu.
kalau istilah Sunda itu kan tatoang ya kali. Tatoang gitu. Tatoang itu bisa dibilang gimana sih? Satu posisi tempat yang sepi. ya sepi, bisa dibilang yang jauh kemana-mana gitu, yang gelap banget, yang angker banget lah, bisa dibilang angker gitu. Jadi di pada saat itu kita pulang bertiga, dan tiba-tiba secara spontan aja, kalau nggak salah itu pulang pukul 11-an kalau nggak salah. Bertiga itu kita kan jalannya masih belum diaspal. Kalau zaman waktu dulu itu, waktu gue itu ya belum diaspal, Masih pakai batu ya? ya batu batu kayak kayak sungai, kayak Walungan Saat kayak gitulah. Sungai Pokoknya kayak kering. gitulah, iya kayak sungai kering gitu. Jadi apa sih, si motor itu tiba-tiba mati aja, spontan aja. pas pas apa sih, pas pudun itu apa sih bahasa Indonesia, pas turunan itu motor itu tiba-tiba mati. Ya otomatis lah turun, yang dua orang itu turun, saya duluan, sekitar kisaran kita sama gue sama teman gue itu 5 meteran lah di belakang. Gue duluan, gue secara secara itu langsung, itu jelas banget kita langsung depan gue gitu lihat bayangan hitam gede banget itu. Pokoknya merinding Pak, asli. Ini langsung gue nggak ada demi Merinding Allah ya. asli merinding tuh, kalau kelihatan jelas gak sih ini merinding asli. Pokoknya di Merinding. situ gue kaget juga gitu. Di depan gue ada yang lewat, bayangan gede banget, tiba-tiba mengecil. Gitu gini loh. Jadi Bayangin gue. kayak balon Iya. menciut gitu. Bukan, jadi gini loh. Istilahnya kayak gini nih. Ini di belakang ini kan bayangan gitu ya. Iya. Ini lampu, di belakang ini bayangan nih. Gede, ini ngecil kayak gitu tuh. Bisa dibilang kayak gini nih. Bisa kelihatan gak ya? Ini nih. Gede, ngecil gitu. Pokoknya lewatnya itu mengecil gitu. Dari gede ngecil, bayangan hitam itu. Iya, kayak balon menciut. Ya bisa bilang kayak gitulah. Karena dan di situ gue kaget gitu. Apaan sih ini? Gue tengok ke belakang, temen gue belum ada di belakang tuh. Karena posisi itu pas tikungan gitu. Pas di tikungan, temen gue masih agak jauhan dikit lah. Gue kaget dong di situ. Kok itu bayangan apa gitu? Gak tahu bayangan, gak tahu apa. Setelah itu gue gak banyak tanya, itu teman gue tanya gitu, kenapa lu pias, kenapa siapa kunaon pias gitu, kunaon siapa pias, Kenapa pucat kalau ya gitu, kenapa lu pucat gitu, kalau bahasa Indonesia nya kayak gitu, kenapa lu pucat. Gue gak jawab itu gak jawab sama sekali gitu. Tiba-tiba aja, alhamdulillah motor itu tiba-tiba nyala sendiri. Itu real banget, gue gak tahu juga motor itu tiba-tiba nyala, dan gue langsung pulang dengan keadaan jalan yang masih jelek, jalan yang masih berbatu. Itu bawa motor itu gas banget. Dulu waktu itu motornya motor Smash, Suzuki Smash itu bertiga. Pokoknya nggak dirasa, pokoknya jalan sejelek apapun nggak dirasa. Gue cepet aja gitu. Ditanya pas di rumah, udah nyampe di rumah, gue bilang sama orang tua gue, karena kan otomatis gue ngetuk pintu setelah ke rumah. Setelah sampai di rumah gue ketuk pintunya, gue bilang sama orang tua, Pak, kalau Sundanya kayak gini, Pak, orang bini ngali bayangan gede gitu, bayangan gede, bukan bayangan sih, kayak ya gede gitu. Bisa bayangan bayangan yang gimana sih, yang pekat banget gitu, pekat hitam banget, gede banget, tiba-tiba sembari maju itu mengecil terus mengecil. Jadi seolah-olah kalau misalkan di istilah lima, manusia kerdil, manusia gitu, jadi mengecil terus sampai hilang begitu aja, seolah-olah raksasa terus jadi kurcaci. kayak gitu bisa bilang kayak gitu sih. Dan orang tua gue tahu gak sih apa responnya kayak gimana? Orang tua gue senyum aja, dan orang tua gue itu senyum aja gitu ketika gue bilang kayak gitu. Katanya itu hantu orodol. Gue di situ kan, kalau gue misalkan gue kadang-kadang kita gitu kan ngelihat hal-hal mistis kayak gitu, itu kadang-kadang percaya nggak percaya gitu kan, karena kita ngalaminnya, ngelihatnya cuma sendiri gitu kan.
nggak etis gitu kan, orang lain nggak lihat gue Jadi gue seolah-olah nggak berbagi lah. iya gitu, jadi bukan kayak gitu sih, itu emang makanan gitu kan. Nah, jadi gue sih kayak kurang meyakinkan gitu kalau misalkan lihatnya cuma sendiri doang gitu kan. Jadi gini loh, oke lah kalau kita lihatnya bareng-bareng, misalkan kita bertiga nih kan, keadaan kita bertiga, yang lain yang bertiga lihat nih semuanya, oke lah kita percaya kan, karena kita juga ini bertiga. Tapi kalau kalau sendiri agak ragu gitu lah. Ya udah lah, ya udah kalau abis itu udah. Dan keesokan harinya tahu gak sih, tiba-tiba kan biasanya dulu itu kampung tetangga itu ada gitu ya, yang jualan gorengan. Dan yang jualan gorengan itu biasanya subuh-subuh. Waktu subuh jualannya itu ke kampung kita itu subuh. Dan pas jalan kaki lewat situ. Tahu gak sih apa yang hari esok itu setelah kejadian gue itu, yang jualan gorengan itu nggak ada sama sekali, nggak jualan, bukan nggak jualan sih, jam 8 pokoknya biasanya jam 5 subuh dan jualannya jam 8 siang. Coba bayangin, orang lain spontan dan bertanya kenapa telat masaknya atau ada gangguan apakah, ternyata apa sih, gue kaget di situ loh. Dan katanya dia itu ngelihat, dia itu juga berangkat subuh itu sama sekali nggak ada lampu di situ, berangkat subuh dan dia ngelihat bayangan yang sama persis. Ceritaan gue belum cerita sama dia tuh, kita belum cerita sama mereka atau sama orang kampung situ. Ini kita, kata dia tuh ngelihat bayangan yang dari wujud gede mengecil gitu, mengecil sampai hilang. Dan kata orang tua gue, dan di situ gue spontan dong, oh oke, berarti gue kemarin agak ragu percaya, agak ragu bahwa gue kemarin ngelihat gitu kan, karena gue cuma sendiri. Setelah itu gue, oh berarti benar-benar ada gitu, oh di situ itu ada makhluk yang kayak gitu. Seolah meyakinkan, iya meyakinkan bahwa bukan cuma gue gitu yang lihat, ini real ya, gue nggak pernah ngada-ngada. Karena buat apa juga, gue pasti perlu juga bikin sketsa cerita yang ngawur pasti kan, kalau misalkan ini nggak jelas, ini real banget gue alami. Dan setelah itu si tukang gorengan itu juga, si ibu gorengan itu juga berangkatnya tiap hari jam 8, nggak pernah subuh lagi karena dia takut, karena dia nyaksiin sendiri ya, dan dia nyaksiin sendiri bahwa dia ditemui sosok yang seperti itu. Dan kata orang tua juga, hantu odol itu bisa dibilang bahwa ya hantu itu bisa mewujud kucing. Tahu gak kucing gimana? Kucing itu kalau misalkan nggak deket sama kita itu ngelit lah karena suku apa sih ya bahasa Indonesia itu, jadi seolah-olah apa sih, pengen dimanja lah. iya jadi terus keliling-keliling kaki kita, nyender ke kaki kita, culametan met kayak gitu lah. Jadi seolah-olah nyender gitu. Nah itu kalau kata orang tua kita dulu itu bahwa kalau misalkan di tengah, pokoknya posisinya di pas jalan itu, kalau misalkan ada seperti itu jangan ditendang. Biasanya kucing itu kan ditendang gitu kan, kalau yang kesal itu ditendang dan di situ disitulah akan gedean, berubah jadi gede. Dan itu iya, jadi kayak lelucon gitu kan ya, masa sih iya si kucing ditendang jadi gede gitu kan, jadi makhluk orang-orangnya itu. Katanya kata orang tua kita juga itu seperti itu, bahwa hantu odol itu memang kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditendang apapun bisa wujudnya itu, cuma katanya wujudnya itu nggak semata-mata ya kucing aja, bisa juga sendal ataupun barang yang jadi apa sih, menghalangi jalan kita gitu, yang mengganggu perjalanan ya. Misalkan tiba-tiba di tengah jalan gitu kan, kita otomatis ya dihalangin. Dan kalau misalkan kita lagi rusuh gitu kan pasti ditendang. Nah seperti itu gitu, kadang-kadang kejadian seperti itu. Dan mungkin cukup juga sekian juga ya, karena gue merinding juga nih. Setengah satu ini real ya guys, setengah satu ini karena udah cukup gelap juga, udah mulai angker juga nih suasananya nih. Gue merinding nih bilang kayak gini nih, cerita kayak gini. Dan untuk video selanjutnya kita akan mencoba review di
SDN 2 Pewenang teh. SDN 2 Pewenang yang kita tadi ceritain di awal itu juga, yang ceritakan Mang Acep ini hal mistis yang pernah dialami di situ. Dan di next video selanjutnya kita akan review ke sekolahnya langsung. Gue minta bagi yang penasaran dengan cerita selanjutnya, tolong like, comment, dan subscribe, dan juga komen sebanyak-banyaknya. Kita akan mau review ke angker mana sih tempat-tempat yang angker di mana lagi gitu. Dan ini tepatnya di Bojong Wanayasa. Kalau misalkan kalian tahu, silakan komen di bawah sebanyak-banyaknya tempat yang mau kita kunjungi di mana. Dan kita akan mereview tempat itu real, nggak ada skema apa-apa, nggak bercanda-bercanda. Kita akan datangin langsung tempatnya ya. Di next video selanjutnya kita akan review SDN 2 Pewenang. Next, thank you.